Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang negara, kekuasaan, parpol, dan demokrasi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang disebut negara. Nah, negara itu ada 4 pendapat. Yang pertama dari Roger H. Soltau menyebutkan bahwa negara adalah suatu alat atau agensi yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan Harold Zelaski menjelaskan negara sebagai suatu masyarakat. Ini kalau yang pertama alat, yang kedua ada masyarakat yang diintegrasikan karena punya wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang ketiga dari Max Weber, negara adalah masyarakat yang punya monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi ada kekerasan dan pemaksaan ini. Dan Robert McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasar sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Jadi berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka sifat negara adalah yang pertama adalah memaksa. Negara bersifat memaksa. Yang kedua, negara memonopoli, jadi mengatur semua urusan orang banyak. Yang ketiga adalah sifat mencakup semuanya, jadi nggak cuma satu atau kelompoknya. Jadi yang namanya negara itu mencakup seluruh masyarakat. Dan negara itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah wilayah. Setiap negara punya tempat tertentu di muka bumi dan punya batas. Wilayah ini tentunya bisa darat, laut, dan udara. Jadi negara itu mutlak harus punya wilayah. Dan penduduk, ada wilayah, ada penduduk. Dan di dalamnya ada penduduk yang tinggal di suatu negara. Dan ketiga adalah pemerintah. Masyarakat tadi membentuk suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang bersifat mengikat bagi seluruh penduduk yang berada di dalam wilayahnya. Yang keempat, kedaulatan atau pengakuan dari negara lain. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan semua cara yang tersedia, biasanya termasuk dengan paksaan, agar semua penduduk yang berada di wilayah itu mentaati undang-undang. Ini harus bersifat memaksa negara itu. Lalu, ada teori terbentuknya negara. Yang pertama adalah teori kontrak sosial. Ada Thomas Hobbes yang menjelaskan bagaimana dunia menurut beliau menjadi 2 zaman, yaitu keadaan sebelum ada negara dan sesudah ada negara. Sebelum ada negara, semuanya kacau. Manusia memangsa sesama. Ini akhirnya ada negara. Dan ada perjanjian yang bernama Pactum Substitutionis. Yaitu seluruh warga menyerahkan kekuasaan pada seseorang di antara mereka untuk berkuasa dan mengatur mereka. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa masyarakat perlu seseorang yang surplus kekuasaan, seperti seekor binatang dari mitos Yunani bernama Leviathan. Jadi Leviathan itu dia punya surplus kekuasaan agar masyarakat bisa bijak. Yang kedua, John Locke. Dia secara alamiah adalah keadaan yang bebas, aman, tentram, damai, karena manusia dipandu oleh hukum akal. Keadaan ini perlu dipertahankan. Caranya dengan apa? Membentuk negara. Dan dengan perjanjian Pactum Substitutionis dan Pactum Unionis. Kekuasaan tidak bersifat mutlak, tapi terbatas. Individu tetap memiliki hak yang tidak bisa diintervensi negara, namanya hak asasi manusia. Jadi memang negara itu kalau yang pertama itu semacam kayak seekor binatang raksasa ya. Tapi sedangkan yang kedua itu ada batasnya. Kayak gitu. Jadi negara itu tidak selalu mutlak, tapi ada batasnya. Sedangkan J.J. Rousseau menggunakan istilah kontrak sosial dalam bukunya yang berjudul Du Kontrak Sosial. Negara dibentuk untuk mempertahankan kehidupan aman dan damai dalam era alamiah. Jadi bukan hanya tiba-tiba memaksa, tidak, tapi ada satu fakta, Pactum Unionis. Negara adalah badan korporat bersama yang dibentuk untuk menyatakan kemauan umum atau general will. Gitu. Lalu ada teori lain, ada teori ketuhanan. Teori ini disebut juga doktrin teokratis.
yang mengatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan, dan mereka semua hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi hak raja memerintah adalah berasal dari Tuhan. Itu ada teori ketuhanan. Ada teori kekuatan. Menurut teori ini, negara adalah hasil dari dominasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Ya, dalam hal ini pembuatan hukum, kekuasaan merupakan alat pembenar. Jadi ada hukum itu jadi alat pembenar. Teori organis apa? Konsep negara adalah konsep biologis yang menyamakan negara seperti makhluk hidup atau binatang. Individu merupakan komponen sel dari makhluk hidup. Lembaganya sebagai kehidupan korporat dan undang-undang sebagai urat sarafnya. Lalu ada teori historis. Teori historis disebut juga teori evolusioner yang menyatakan bahwa negara sebagaimana lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga sosial tumbuh untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, ruang, dan waktu. Lalu ada bentuk negara ya. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka, berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Yang ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sentralisasi dan desentralisasi. Yang kedua ada negara serikat atau federalisme. Negara serikat adalah merupakan bentuk gabungan dari beberapa negara bagian dalam negara serikat. Pada awalnya, negara bagian tersebut merupakan negara merdeka dan berdaulat. Kekuasaan asli berada di negara bagian, sehingga hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan kepada negara serikat. Jadi yang pertama, tugas dan fungsi negara itu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak ada yang antagonis yang membahayakan. Jadi negara itu sebenarnya mengatur jangan sampai ada orang yang bertentangan. Gitu. Yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya. Jadi ada asosiasi-asosiasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Lalu fungsi negara melaksanakan penertiban, law and order untuk mencapai tujuan bersama, mencegah bentrok dalam masyarakat. Negara harus bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, negara harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Menegakkan keadilan, hal ini dilakukan melalui badan peradilan. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana tugas dan fungsi negara, bahwa negara harusnya melindungi, negara harusnya mewujudkan aspirasi masyarakat, tapi pada realitanya itu bergantung bagaimana pemerintah menjalankan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, yang menjadi asal dari namanya negara.